Selamat datang di Betik Tutorial, pengenalan tampilan WPS Office dokumen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang program aplikasi pengolah kata, yaitu WPS Office, yang ikonnya seperti ini ya. Seperti ini. Kalau tampilan di yang berbasis desktop itu seperti ini. Untuk mengaktifkannya kita tinggal double klik saja atau kita klik satu kali untuk icon yang ada di text bar ya, sehingga muncul tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Dan di sini muncul berbagai macam pilihan program aplikasi yang kita gunakan. Di sini ada Word, W itu dari Word ya, untuk pengolah kata, kemudian S dari spreadsheet untuk pengolah angka, P dari presentasi untuk pengolah presentasi, ini untuk mengubah ke PDF ya. Kemudian di WPS Office juga ada fasilitas untuk membuat sebuah tim, yaitu ini tim. Kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa pilihan ya, di antaranya ini ada untuk mengconvert dari PDF ke Word ya. Ini ada file-file yang sudah ditambah biasanya di bawah ini. Nah, jika untuk mengaktifkan WPS dokumen, kita tinggal klik saja. Agak loading ya. Nah, tetapi kali ini yang akan kita bahas itu bukan WPS yang berbasis desktop, tapi yang kita gunakan itu adalah WPS yang dapat digunakan di smartphone ya. Karena saya rasa ini lebih efektif bagi kita ya, apabila misalkan kita mengikuti sebuah rapat atau meeting ya, kemudian kita harus membuat resumenya atau misalkan menuliskan poin-poinnya. Maka apabila misalkan kita tidak sedang membawa laptop, notebook, dan yang lainnya, misalkan kita bisa menggunakan smartphone kita ya. Bagi yang belum memiliki, Anda bisa masuk ke Play Store ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan saja di sini WPS Office. WPS Office seperti ini, tinggal klik saja. Nah, sampai muncul pilihannya seperti ini. Apabila sudah terinstall, maka ada pilihan buka. Bagi yang belum terinstall, maka ada tulisan install ya. Apabila ada update, maka di sini akan ada tulisan update. Kita klik buka saja sampai aplikasi akan membuka WPS-nya. Tapi biasanya di sini memang suka ada iklan ya. Kita harus sabar menunggu iklannya. Nah, kita lihat di sini tampilannya. Tampilannya di sini ada yang terkini. Biasanya terkini itu muncul file-file yang sudah digunakan waktu itu, kemudian call untuk file-file yang disimpan di internet ya. Kemudian alat di sini diantaranya muncul tadi menu ya, untuk pengeditan PDF, kemudian mengubah PDF ke Word, kemudian untuk memindai gambar ke PDF ya. Bahkan di sini bisa kita gunakan perekaman PPT ya. Jadi kalau kita memiliki PPT dan ingin direkam, di sini bisa dilakukan ya. Cuma tinggal pilihan kita untuk menentukan apakah yang nanti kita klik di layar itu sebagai mouse, atau misalkan apabila kita memilih mouse-nya itu diubah menjadi untuk tulisan ya gitu. Nah, kemudian di sini juga tersedia template sama seperti Microsoft Word ya, yaitu contoh-contoh yang bisa kita gunakan yang apabila kita memerlukan cepat itu lebih mempermudah kita ya. Misalkan seperti ini ya. Untuk yang PPT ya, misalkan template-nya seperti ini, kita tinggal menyesuaikan teksnya. Ini berbagai macam tampilan. Apabila ada yang cocok dengan kita, bisa kita ambil, kemudian kita tinggal edit saja gitu. Nah, tetapi apabila misalkan kita ingin membuat
sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan misalkan berupa pengolah kata, dapat kita gunakan dengan memilih tanda plus ini. Kita klik tanda plus saja, ya. Kemudian di sini akan muncul pilihannya. Apa yang akan kita buat baru itu? Apakah berupa dokumen, ya? Apakah presentasi, kemudian lembar kerja atau skripsi, PDF, memo atau pemindai. Karena kita akan menggunakan program aplikasi pengolah kata untuk mengolah kata, maka kita klik dokumen saja. Nah, muncul pilihannya seperti ini. Nah, ini juga sama ya, ada template-nya. Misalkan kita akan membuat tadi ya pamflet atau yang lainnya. Nah, maka kita tinggal menyesuaikan. Kita pilih mana yang akan kita gunakan yang sesuai dengan kita, tinggal disesuaikan dengan teks dan isinya termasuk gambarnya, ya. Biasanya akan lebih mempercepat kita, ya. Termasuk misalkan untuk cover dari sebuah buku, ya, gitu. Nah, kita tinggal klik tanda plus yang barusan di sini, ya, blank dokumen, sampai muncul tampilan seperti ini, ya. Kita lihat di sini ada tulisan selesai, berarti digunakan untuk apabila memang kita mau benar-benar sudah selesai pekerjaan kita. Kemudian icon ini adalah save, ini adalah undo, ini adalah redo, ya, berarti ini kembali ke sebelumnya, ini ke berikutnya, ya. Ini menunjukkan jumlah dokumen yang sedang aktif, ya, dan X itu apabila kita ingin mengakhiri file, ya, atau menutup file, ya. Kemudian di bagian bawah ini ada menu, ya, ada menu. Kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini, ya, gitu. Kita sembunyikan dulu menunya. Kemudian icon ini digunakan untuk menampilkan keyboard, ya, apabila kita ingin menampilkan keyboard, ya. Kemudian berikutnya ini untuk mengatur tampilan, dan yang ini untuk mengatur jenis huruf dan yang lainnya, ya, serta stylenya. Ini untuk menentukan rataan paragraf, ini menyisipkan gambar, ya, berarti otomatis nanti akan pergi untuk menambahkan gambar, ya. Kemudian tanda plus ini untuk menyisipkan apakah tabel, komentar, atau garis yang custom, ya. Di sini juga memungkinkan kita tadi misalkan untuk membuat tanda tangan, nanti ya kita bahas. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat dokumen dimanapun, ya, artinya menggunakan program aplikasi apapun, misalkan apakah itu Word atau WPS atau yang lainnya, kita harus mengatur baris-baris penulisan dulu, ya. Tetapi kali ini kita tidak bahas itu, nanti kita bahas di video yang berbeda. Kita sekarang akan membahas dulu fiturnya, ya. Tadi fiturnya seperti ini, ya. Ini ada icon Word yang digunakan icon keyboard, ya, untuk menampilkan tadi keyboard. Kemudian ada menu depan. Apabila kita mengaktifkan menu depan, maka di bawahnya akan muncul icon dari menu depan, ya. Menu depan itu sama seperti menu home, ya. Jadi isinya berupa icon-icon yang digunakan untuk mengatur karakter yang kita gunakan, mulai dari ukuran huruf, ya, stylenya, jenis huruf, ya. Kemudian warna yang kita gunakan, ya. Kemudian termasuk spasi. Ini spasi, ya. Spasi misalkan tinggal dipilih saja mau berapa, misalkan mau 1,5, ya, kita pilih saja, ya, gitu. Kemudian berikutnya rataannya apabila berupa judul kita buat di tengah, tapi apabila berupa paragraf kita buat di rata kiri dan kanan. Kemudian ini untuk style dari paragrafnya, dan icon-icon ini digunakan untuk membuat untuk menyisipkan balet atau numbering, ya, apabila kita akan memberikan penomoran pada kalimat tertentu. Kemudian berikutnya ini adalah superscript dan subscript, digunakan untuk membuat teks seperti ada pangkatnya dan indeks, ya. Sedangkan huruf kecil untuk membuat tulisan menjadi huruf kecil semuanya. Jadi apabila kita sudah mengerti ternyata lupa kapital mau dirubah menjadi huruf kecil, maka tidak usah kita hapus dulu, ya. Kita tinggal blok kemudian klik huruf kecil, nanti otomatis akan berubah huruf kecil semuanya. Begitupun dengan huruf besar, maka akan otomatis berubah
Berikutnya adalah berkas ya. Berkas sesuai dengan namanya digunakan untuk mengelola berkas ya atau file, mulai dari menyimpan ya, kemudian menyimpan sebagai, berarti disimpan dengan nama file atau tempat yang berbeda ya, sehingga ini dokumennya lebih dari satu. Sedangkan kalau simpan maka otomatis yang lama akan diganti dengan yang baru ya. Kemudian ekspor PDF ya, jadi di sini juga memungkinkan kita itu untuk menyimpan dalam bentuk PDF ya. Kemudian berikutnya membagikan file, otomatis nanti bisa digunakan misalkan WA ya, kemudian ke email atau lainnya. Kemudian berbagi gambar, mengirim gambar ya, atau mengirim ke komputer ya, mengekstrak halaman, menggabungkan dokumen ya, mengkompres file ya, sampai melakukan proses pencetakan ya gitu. Sama seperti di yang berbasis desktop, di sini juga kita bisa di yang pencetakan memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan seperti ukuran dari kertas dan yang lainnya. Sedangkan info berkas ini menunjukkan nama file ya, kemudian jenis ukurannya, kapan dibuatnya, kemudian pembuatnya siapa, kata kuncinya apa, sehingga nanti akan kelihatan kalau di antaranya ada proses pengkopian ya gitu. Nah, berikutnya adalah menu sisipkan. Menu sisipkan sama seperti menu insert ya, untuk menyisipkan objek-objek seperti gambar ya, kemudian teks ya atau textbook, kemudian bentuk-bentuk tertentu atau auto save ya, berupa komentar juga ya, kemudian tabel, kemudian berikutnya untuk menyisipkan halaman kosong, kemudian nomor halaman, header catatan di atas bagian atas, putar catatan kaki ya, sampai menyisipkan hyperlink ya, sehingga dokumen kita tersambung dengan dokumen lain yang terhubung dengan internet. Kemudian berikutnya juga dapat membuat pemisah halaman. Menu berikutnya adalah menu lihat. Menu lihat itu sama seperti menu view ya, menu view gitu. Jadi di antaranya digunakan untuk mencari dan mengganti, ini find and replace ya. Jadi apabila misalkan kita ada kesalahan ketik, misalkan sistem kalau pengetikan biasa kan SISTEM, ternyata karena spelling and grammar-nya diaktifkan sehingga tulisan sistem menjadi SYSTM gitu. Nah, sedangkan berdasarkan KBBI itu keliru ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia berarti harus menggunakan I. Nah, untuk mencarinya itu kita tidak usah membaca dari awal sampai akhir, cukup dengan menggunakan ini saja ya. Kita cari semua kata yang terdiri dari tulisan sistem dengan menggunakan Y, kemudian di replace dengan sistem yang menggunakan I. Maka dalam waktu sekian detik nanti seluruh kata itu akan terganti ya. Kemudian mencari dan menentukan juga jumlah kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian menempel ya, menampilkan apa yang sudah kita copy ya. Kemudian menu tinjau ya, menu tinjau review, diantaranya ini untuk mengaktifkan spelling and grammar ya, spelling and grammar gitu. Mengecek ejaan ya. Kemudian pena, nah ini pena itu digunakan diantaranya bisa untuk membuat, sebentar jadi tidak aktif ini ya, tadi aktif, membuat dokumen ya, membuat tanda tangan. Pena itu memungkinkan kita membuat tanda tangan. Nah ini ya. Nah misalkan kita pilih salah satu saja, misalkan kita pilih yang ini, kemudian warnanya itu misalkan mau yang warna, misalkan kita pilih yang biru ya,
tebalan garisnya tinggal kita pilih, misalkan kita pilih yang agak tebal. Kemudian untuk membuatnya sebentar, nah, gunakan jari diaktifkan. Nah, seperti ini ya. Atau misalkan kita buat tulisan seperti ini, itu diantaranya yang pena. Di sini juga ada penghapus ya. Kalau misalkan ternyata salah, kita hapus saja ya. Kita hapus, di sini ada, kita hapus. Nah, sehingga menjadi bersih kembali si tampilannya gitu. Nah, itu bagian-bagian dari WPS Office dokumen ya. Jadi kita tinggal mengetik saja, tapi sebelum mengetik kita harus mengatur batas-batas penulisannya. Untuk batas-batas penulisannya